Bab 541 Upacara Pembukaan Sekolah. Hadir. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, pendiri Azure Dragon hanya tersenyum ringan, lalu duduk bersila, menumpangkan telapak tangannya, dan melakukan segel tangan khusus. Pada saat itu, Chu Feng bisa dengan jelas merasakan lapisan dan lapisan gelombang aneh tanpa henti membalik dan melonjak dalam tubuh pendiri Azure Dragon. Selain itu, kulit aslinya yang kemerahan segera berubah menjadi putih seperti kertas, dan dia mulai meringis, menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Wow! Tiba-tiba, raungan naga datang dari tubuh pendiri Azure Dragon. Pada saat yang sama, formasi roh benar-benar muncul di dahinya. Formasi roh menembakkan cahaya ke segala arah, dan di bawah selubung cahaya, seekor naga biru kecil terbang keluar, dan pada akhirnya, mendarat di telapak Azure Dragon Founder. Meskipun naga biru itu sangat kecil, penampilannya sama persis dengan teknik dashing Azure Naga yang dilihat Chu Feng dalam formasi binding 4 simbol. Selain aura khusus dan kuat yang dipancarkannya, tanpa berpikir, Chu Feng tahu bahwa itu pasti keterampilan rahasia yang membuat nama pendiri Azure Dragon, teknik dashing Azure Dragon. Tetapi pada saat itu, melihat kembali pada pendiri Azure Dragon, dia sudah basah kuyup dan terengah-engah. Seolah-olah dia menerima cedera berat, dan dia sangat lemah. Leluhur, apa yang kamu lakukan? Melihat adegan itu, Chu Feng sedikit panik karena hanya dengan melihat. Dia bisa mengatakan bahwa tindakan Azure Dragon Founder membuatnya membayar cukup banyak harga. Saat itu, aku berjanji akan memberikan teknik dashing Azure Dragon ini kepadamu selama kamu bisa menghidupkanku kembali. Saat ini, aku hanya menghormati kata-kataku. Pendiri Azure Dragon berbicara dan tersenyum, tetapi nadanya sangat lemah, karena dia tidak lagi memiliki kekuatan yang kuat sebelumnya. Tidak. Leluhur, jangan. Hadiah ini sangat berat. Aku tidak bisa menerimanya. Chu Feng buru-buru menolak. Chu Feng, kamu tidak perlu merasa terbebani. Keterampilan rahasia ini adalah objek dengan kecerdasan. Meskipun itu memilihku saat itu, jelas, aku masih tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Petik 2. Selain itu, master skill rahasia dipilih dengan sendirinya. Meskipun aku membuatnya terlepas dari tubuh aku, kamu masih harus melihat apakah ia mau memilih kamu atau tidak. Petik 2. Tahan. Aku benar-benar akan membuka segelnya. Pada saat itu, secara alami ia akan memiliki keputusan sendiri. Jika kamu merasa lebih cocok, tentu saja akan memilih kamu. Jika kamu masih tidak memenuhi syarat, maka itu akan kembali ke tubuh aku. Petik 2. Jadi, tidak perlu mendorong ini. Lebih baik membiarkan kita menghormati teknik dashing Azure Dragon ini dan membiarkannya memilih sendiri. Petik 2. Pendiri Azure Dragon ringan tersenyum, lalu mengangkat jarinya, dan dengan raungan naga terdengar lagi, dan naga biru melilit pada telapak Azure Dragon Founder benar-benar naik ke udara. Dan segera menjadi naga biru besar dengan kekuatan luar biasa. Itu memutar di udara, ada kabut di sekeliling tubuhnya, dan itu memancarkan kekuatan yang kuat. Bahkan jika itu adalah pendiri Azure Dragon, dia sangat rendah. Tetapi tidak berbicara, hanya acuh tak acuh memandang pendiri Azure Dragon dan Chu Feng, kemudian tubuh naganya maju dengan cepat, menjadi seuntai cahaya biru, dan memasuki otak Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng merasa otaknya sakit, dan sejumlah besar informasi juga muncul. Teknik Azure Dragon Dashing, skill rahasia tertinggi, tanpa ragu memilih Chu Feng. Hasil itu membuat seseorang merasa terkejut, namun itu masih dalam harapan. Memang, aku tahu bahwa antara kamu dan aku, itu pasti akan memilih kamu. Lagi pula, saat itu ketika memilihku, itu adalah sesuatu yang tidak bisa membantu. Pada saat itu, pendiri Azure Dragon tersenyum lega, dan di wajahnya yang pucat-pucat, sedikit ekspresi nyaman muncul. Ketika kekuatan yang kuat melekat pada seseorang, itu akan selalu membuat mereka merasa bahagia dan bersemangat. Tetapi ketika mereka menemukan karena kekuatan mereka yang terbatas, mereka membatasi kekuatan yang kuat,
itu akan membuat mereka merasakan tekanan besar. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang kuat menjadi beban besar, dan akan mencekik mereka dari tekanan. Dan pendiri Azure Dragon persis seperti itu. Bakatnya terbatas, dan dia tidak bisa sepenuhnya menunjukkan keterampilan rahasia tertinggi, teknik dashing Azure Dragon. Baginya, itu sudah menjadi beban besar. Saat ini, menyerahkannya kepada Chu Feng malah menjadi kebebasan terbaik. Sangat kuat. Pada saat itu, Chu Feng juga tak henti-hentinya terkejut karena pada saat itu teknik Azure Dragon dashing memasuki tubuhnya, dia sudah memahami skill rahasia itu. Jadi, dia mengerti lebih dari siapapun kekuatan kuat teknik dashing Azure Dragon. Kecepatannya lebih dari beberapa kali lebih cepat dari Dragon Traveling Through Nine Heavens. Jika dia menggunakan 3 keterampilan rahasia pada saat yang sama, Chu Feng benar-benar bisa membayangkan betapa kuatnya dia saat itu. Itu mungkin akan jauh lebih kuat bagi dia yang meraih Elite Armament. Murid ini berterima kasih kepada leluhur. Tiba-tiba, Chu Feng memberi hormat kepada pendiri Azure Dragon untuk mengucapkan terima kasih, karena hadiah itu benar-benar terlalu berharga. Skill rahasia ini seharusnya semula milikmu. Aku hanya melindungi itu selama 1000 tahun. Tapi pendiri Azure Dragon buru-buru membantu Chu Feng, dan wajahnya penuh dengan senyum yang penuh harap. Nya melihat ke depan untuk jenis badai Chu Feng, yang berasal dari misterius, memiliki bakat yang sangat kuat, dan memahami 3 keterampilan rahasia. Akan mengaduk setelah memasuki wilayah Laut Timur. Hari berikutnya, upacara pembukaan sekolah Azure Dragon secara resmi dimulai. Di dalam pegunungan Azure Dragon, bisa dikatakan bahwa semua karakter besar dari 9 provinsi berkumpul di sana. Bahkan leluhur dan kaisar lama dinasti Jiang secara pribadi datang dan pergi untuk memberi selamat. Dan selain kekuatan dan pakar yang diundang, ada banyak pakar dan kekuatan yang tidak menerima undangan namun ingin menyaksikan peristiwa besar itu, dan juga datang ke sekolah Azure Dragon. Pada hari itu dengan penuh kegembiraan, sekolah Azure Dragon menyingkirkan sikap bangga sebelumnya dan membuka pintunya, menyambut tamu yang datang dari segala arah. Di dalam dan di luar pegunungan, ada pengangkatan besar di mana-mana. Melihat, apakah itu nenek moyang lama World Spirit Guild, Gu Tianchen, si jenius yang mengejutkan benua 100 tahun yang lalu? Petik 2. Wah, aku tidak berharap bahwa hari ini, bukan saja aku melihat kaisar dinasti Jiang, aku bahkan melihat leluhur tua dinasti Jiang. Surga, apakah itu pendiri Azure Dragon? Ini, orang terkuat yang menyapu benua 9 provinsi 1000 tahun yang lalu sebenarnya masih hidup? Petik 2. Ketika orang-orang melihat Gu Tianchen, leluhur tua dinasti Jiang, pendiri Azure Dragon, dan tokoh-tokoh besar lainnya, mereka semua sangat gembira karena sekarang banyak orang yang muncul di sekolah Azure Dragon seperti legenda bagi banyak orang di 9 provinsi. Lihat, ini Chu Feng. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia, saat ini, sudah memasuki level 3 dari ranah surga. Kecepatan kultivasi ini benar-benar menakutkan. Petik 2. Berpikir saat itu ketika Chu Feng dianiaya oleh beberapa kekuatan besar dan poster burunya tersebar di seluruh benua 9 provinsi. Pada waktu itu, berapa banyak orang yang memfitnahnya? Berapa banyak orang yang ingin membunuhnya? Petik 2. Tapi, dengan kekuatannya sendiri, dia dengan paksa membunuh orang-orang yang mengejarnya, dan terlebih lagi, membuat beberapa kekuatan besar membayar harga yang sangat besar. Saat ini, dia sudah menjadi idola orang yang tak terhitung jumlahnya di benua 9 provinsi. Dia telah menciptakan legenda yang tak terhitung jumlahnya, dan sepenuhnya layak menjadi orang nomor 1 di generasi muda. Petik 2. Bab 542 Siapa yang terkuat di generasi muda? Chu Feng memang kuat, tetapi untuk mengatakan dia orang nomor 1 di benua generasi muda 9 provinsi, tidak ada bukti tentang itu. Melihat, belum lagi ada juga Zhang Tianyi di sekolah Azure Dragon, bahkan di dinasti Jiang, ada orang yang dapat dibandingkan dengan Chu Feng. Petik 2. Jiang Yini, yang terkuat di generasi muda dinasti Jiang, sudah memiliki kultivasi tingkat ke-6 dari ranah surga sekarang.
Bahkan generasi tua takut padanya. Petik 2. Jiang Wuxiang, jenius nomor 1 di dinasti Jiang. Dia berusia 16 tahun, namun dia sudah berada di tingkat ketiga dari alam surga. Dalam hal bakat, dia lebih kuat dari Chu Feng kan? Meskipun Chu Feng kuat, itu tidak bisa dibantah. Ada juga beberapa orang yang merasa bahwa Zhang Tianyi, Jiang Yini, Jiang Wuxiang, dan yang lainnya, mungkin tidak lebih lemah dari Chu Feng. Kamu tidak mengerti. Tidak hanya bakat Chu Feng yang luar biasa, dan kecepatan peningkatannya yang saleh, kekuatan pertempurannya juga sangat mengerikan. Meskipun dia hanya berada di tingkat ketiga dari ranah surga, bahkan mereka yang berada di tingkat kelima dari ranah surga mungkin tidak dapat mengalahkannya. Petik 2. Kekuatan pertempuran Chu Feng kuat, itu fakta, tapi Zhang Tianyi sama menakutkannya. Adapun Jiang Yini dan Jiang Wuxiang, mereka berasal dari dinasti Jiang. Mereka memiliki garis keturunan bangsawan. Mungkinkah kekuatan pertempuran mereka lebih rendah dari Chu Feng dan Zhang Tianyi? Petik 2. Jika mereka bisa bertanding sekali, itu akan bagus. Kita tidak perlu berdebat di sini kalau begitu. Petik 2. Ya, aku benar-benar ingin melihat perbandingan keterampilan di antara mereka. Dengan itu, kita juga akan tahu siapa sebenarnya yang terkuat di generasi muda 9 provinsi. Petik 2. Melihat 4 orang, Chu Feng, Zhang Tianyi, Jiang Yini, dan Jiang Wuxiang, dengan kekuatan luar biasa dan kulit luar biasa di panggung tinggi, naik turun kerumunan orang. Ada banyak orang yang memeriksa siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Untuk suara-suara itu, bahkan jika itu adalah orang-orang di panggung tinggi, tentu saja, mereka mendengarnya dengan jelas. Jadi, leluhur tua dinasti Jiang memandang pendiri Azure Dragon yang duduk di kursi kepala sekolah, dan berkata, Senior Azure Dragon. Sepertinya semua orang ingin tahu siapa orang nomor 1 di benua 9 provinsi saat ini. Aku sangat jarang memiliki hari yang penuh sukacita seperti hari ini, jadi mengapa tidak membiarkan beberapa generasi muda berdebat? Anggap itu memuaskan keinginan semua orang. Petik 2. Sebenarnya, aku juga punya niat ini. Pendiri Azure Dragon tersenyum ringan, lalu menatap Chu Feng dan yang lainnya dan berkata, tapi aku tidak tahu. Apakah kalian berempat bertarung untuk satu putaran? Setelah pendiri Azure Dragon berbicara, wajah semua orang beralih ke kegembiraan. Mereka melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng dan yang lainnya, menantikan tanggapan mereka. Karena, bukan hanya para ahli yang datang dari provinsi lain ingin tahu, bahkan mereka, orang-orang yang agak akrab dengan Chu Feng dan yang lainnya, juga ingin tahu siapa yang kuat dan lemah dari mereka berempat. Dan menghadapi pandangan orang banyak yang mengharapkan, Jiang Wuxiang tertawa getir, dan berkata dengan tak berdaya, sebenarnya, aku sudah berdebat melawan Brother Tianyi. Tetapi aku tidak bisa mengalahkannya. Adapun Brother Chu Feng, bahkan kelainan 18 naga emas diterangi olehnya. Aku tidak merasa mungkin bagi aku untuk mengalahkannya ketika kami berdua memiliki kultivasi yang sama. Petik 2. Apa? Kamu sudah bertarung dan Wuxiang, kamu sebenarnya tidak mampu mengalahkan Zhang Tianyi? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Jiang Wuxiang, wajah orang-orang dari dinasti Jiang berubah dan pada wajah awalnya penuh harap dan bersemangat, ekspresi kaget melonjak. Karena, setelah Chu Feng mengaktifkan formasi abnormalitas naga emas 18, garis keturunan semua orang di dinasti Jiang diperkuat. Kekuatan mereka juga diperkuat. Banyak orang bahkan langsung menerobos, dan Jiang Wuxiang adalah salah satunya. Jadi, kultivasinya sudah memasuki tingkat ketiga dari ranah surga, sama seperti Zhang Tianyi. Garis keturunan mereka sudah sangat kuat, dan saat ini, mereka menerima transformasi. Namun Jiang Wuxiang, yang dipandang sebagai harapan dinasti Jiang oleh dinasti Jiang, sebenarnya dikalahkan oleh tangan Zhang Tianyi. Itu tentu saja sulit diterima. Pada kenyataannya, bahkan wajah kaisar dinasti Jiang agak tidak sedap dipandang. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah putrinya, Jiang Yini.
Meskipun garis keturunan Jiang Yini tidak sepadat Jiang Wuxiang, untungnya, kultivasinya kuat, dan sudah berada di tingkat ke-6 ranah surga pada saat itu. Setidaknya dalam hal kultivasi, dia bisa menekan Zhang Tianyi dan Chu Feng. Namun, sama seperti orang-orang dari dinasti Jiang semua memandang ke arah Jiang Yini, berharap dia bisa bertarung demi kemuliaan dinasti Jiang, dia dengan manis tersenyum, dan berkata, "Meskipun aku berada di tingkat ke-6 ranah surga, aku adalah kalah dengan Wuxiang yang ada di tingkat ke-3 ranah surga. Jadi, tanpa perdebatan, aku sudah tahu aku tidak akan bisa mengalahkan Zhang Tianyi dan Chu Feng." Petik 2. Ini. Pada saat itu, semua orang dari dinasti Jiang terpana. Pertarungan bahkan belum dimulai, namun generasi muda dinasti Jiang mereka telah hilang. Itu membuat mereka merasa tidak berdaya. Haha, menghadapi situasi itu, pendiri Azure Dragon tertawa, lalu menatap Chu Feng dan Zhang Tianyi, dan berkata, "Sepertinya saat ini, di dalam benua generasi muda 9 provinsi, hanya kalian berdua yang bisa bertarung. Apakah kamu bersedia berdebat untuk putaran?" Petik 2. Sebenarnya, aku selalu ingin merasakan kemampuan junior Chu Feng. Terutama setelah kultivasi junior Chu Feng menjadi sama dengan milik aku, pikiran aku menjadi lebih intens. Dengan senyum tipis di wajahnya, dalam tatapan sengit Zhang Tianyi, niat yang sangat besar untuk bertarung sudah muncul. Karena seperti itu, aku meminta senior Zhang untuk memberikan aku petunjuk. Melihat itu, Chu Feng tidak menolak, dan juga melompat, naik ke udara, dan berdiri di atas langit biru. Sebenarnya, bukan hanya Zhang Tianyi yang ingin merasakan kekuatan Chu Feng. Chu Feng selalu ingin merasakan kekuatan Zhang Tianyi juga. Lagi pula, saat itu, kultivasi Chu Feng terlalu lemah, dan dia tidak bisa melawan Zhang Tianyi. Tetapi pada saat ini, kultivasinya akhirnya berhasil. Jadi, tentu saja, ia juga ingin mengalami kekuatan teknik terlarang Zhang Tianyi. Karena, saat melihatnya, teknik misterius terlarang milik Zhang Tianyi tampaknya tidak kalah dari tubuh ilahi Ziling. Jadi, Chu Feng juga ingin tahu, ketika mereka berdua memiliki kultivasi yang sama, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara mereka berdua. Haha, Junior Chu Feng, meskipun hanya berdebat, aku tidak akan menahan diri. Jangan ceroboh. Melihat Chu Feng menyetujui perdebatan, Zhang Tianyi juga tertawa keras, dan segera setelah itu, juga bergegas ke langit yang tinggi. Dan pada saat itu, di dalam Azure Dragon School, sorakan terus terdengar, dan darah semua orang mulai mendidih. Mereka membelalakan mata mereka, dan tanpa menggerakkan pandangan mereka menatap kedua orang di udara, wajah mereka penuh kerinduan. Karena, pada hari itu, impian mereka akhirnya menjadi nyata. Mereka akan menyaksikan secara pribadi kemuliaan 2 jenius puncak di benua 9 provinsi. Bab 543 Pertempuran Jenius. Orang-orang membentuk gunung dan lautan di sekolah Azure Dragon. Dapat dikatakan bahwa semua karakter yang terkenal di seluruh benua 9 provinsi berkumpul di sana. Yang terkenal, yang tidak diketahui, yang lama, yang muda, yang milik sekolah, yang milik pesta, hiburan, banyak jenis, semua jenis karakter yang bisa dipikirkan ada di sana. Tetapi pada saat itu, tatapan semua orang terkonsentrasi pada area di atas pegunungan Azure Dragon karena mereka tahu bahwa di tempat itu, pertempuran yang menarik akan dimulai. Apalagi, itu bukan hanya konfrontasi antara 2 pakar puncak. Itu adalah pertarungan hebat antara 2 orang jenius. Pertempuran antara para jenius terkuat di benua 9 provinsi saat ini. Junior Chu Feng, aku akan bergerak dulu, kalau begitu. Tiba-tiba, ketika Zhang Tianyi berdiri di udara, dia dengan sopan menggenggam tangannya ke arah Chu Feng sementara dia berada ribuan meter darinya. Zhang Senior, tolong. Chu Feng juga ringan tersenyum, dan dengan cara yang sama menggenggam tangannya ke arahnya. Melihat itu, Zhang Tianyi juga tidak ragu. Dia dengan eksplosif berteriak dan menyerang terlebih dahulu. Dia tidak menggunakan keterampilan bela diri, dan hanya meninju di udara. Ketika pukulan itu keluar,
kekuatan surga melonjak. Riak yang terlihat oleh mata telanjang melesat menembus langit yang damai, dan dengan kekuatan yang mengerikan, ditekan ke arah Chu Feng. Zhang Senior, aku khawatir serangan tingkat ini tidak berguna bagiku. Namun, menghadapi serangan Zhang Tianyi, Chu Feng hanya tersenyum dengan tenang. Dia berdiri dengan tangan di belakang, dan bahkan tidak bergerak. Dengan pikiran, formasi roh berwarna biru muncul di depannya untuk memblokir pukulan. Dengan ledakan besar, kekuatan surga dan formasi roh terjalin. Tetapi ketika riak mengerikan menghilang, semua orang dengan heran menemukan bahwa pukulan Zhang Tianyi sebenarnya tidak dapat memindahkan formasi roh sedikit pun. Serangan kasual Zhang Tianyi dengan mudah diblokir oleh Chu Feng. Hal formasi roh ini benar-benar tidak sederhana. Namun, jika kamu hanya mengandalkan formasi roh, kamu pasti tidak akan dapat memblokir serangan berikutnya. Petik 2. Namun, Zhang Tianyi anehnya tersenyum, lalu langkah di bawah kakinya berubah. Segera setelah itu, tangan kirinya meraih udara dan membentuk busur, tangan kanannya menarik udara dan membentuk panah. Saat lengannya mengembang dan berkontraksi, panah keemasan dan menyilaukan, seperti badai, terbang dengan cepat ke arah Chu Feng. Busur 100 transformasi, melihat panah yang memenuhi langit datang ke arahnya, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat adegan saat itu. Ketika dia bertemu Zhang Tianyi pertama kali, dia telah menggunakan Bow of 100 Transformations. Pada saat itu, Bow of 100 Transformations milik Zhang Tianyi dapat dikatakan tak terbendung. Belum lagi dia, bahkan Ziling tidak dapat memblokir mereka. Dan hari ini, Zhang Tianyi menggunakan Bow of 100 Transformations sekali lagi, menyebabkan Chu Feng diam-diam bersuka cita, dan dia bahkan sedikit bersemangat. Karena, dia selalu ingin tahu yang busur 100 transformasi akan lebih unggul ketika dia, yang juga terampil dalam keterampilan bela diri itu, berada di tingkat budidaya yang sama dengan Zhang Tianyi. Jadi, saat panah emas yang memenuhi langit dengan padat terbang ke arahnya, tidak hanya Chu Feng tidak menghindar, dia bahkan melarutkan formasi roh berwarna biru di depannya. Segera setelah itu, Chu Feng memasuki kuda, melambaikan kedua tangannya, dan juga, busur emas besar muncul di telapak tangannya. Saat lengan kanannya menarik, panah emas yang tak terhitung jumlahnya meledak secara eksplosif. Wos wos wos. Pada saat itu, suara angin di langit terdengar dan sinar keemasan melesat ke segala arah. Dengan sangat cepat, panah-panah emas dari kedua sisi menjalin dan di udara, riak-riak emas terus diciptakan. Itu sangat menyilaukan. Surga, kuat, itu terlalu kuat. Apakah ini bentrokan antara yang terkuat di generasi muda? Petik 2. Dan melihat kekuatan menyilaukan dan mengerikan di langit, orang-orang yang mengamati tanpa henti menghela nafas karena bahkan banyak orang di generasi tua tidak dapat membuat serangan seperti itu. Beberapa orang bahkan belum pernah melihat perkelahian dengan kekuatan seperti itu sebelumnya, jadi mereka sangat tertarik pada suasana yang mereka berdua ciptakan. Dan mereka semua bersemangat tanpa henti saat mereka menonton. Dan harus dikatakan bahwa busur 100 transformasi Chu Feng dan Zhang Tianyi digunakan dengan sangat terampil. Tetapi tidak peduli seberapa dekat kekuatan mereka satu sama lain, masih ada pemisahan antara yang kuat dan yang lemah. Setelah panah yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menjalin, perubahan muncul. Panah emas yang ditembakkan Chu Feng benar-benar mulai menerobos titik-titik pusat persimpangan, lalu terus menembak ke arah Zhang Tianyi. Pada awalnya, Zhang Tianyi masih bisa menggunakan beberapa metode tubuh untuk menghindarinya di udara, tetapi secara bertahap, panah emas yang ditembakkan Chu Feng menjadi semakin banyak. Dan sudah melampaui ruang lingkup yang bisa ditahan oleh Zhang Tianyi. Akhirnya, tepat ketika beberapa panah datang dan akan memenuhi tanda mereka, Zhang Tianyi tiba-tiba berteriak dengan keras, maka busur 100 transformasi di tangannya segera menghilang. Mengganti itu adalah cahaya merah berwarna berkedip di kedua telapak tangannya. Ledakan. Segera setelah itu, dia melambaikan jubahnya, dan membuang kedua telapak tangannya. Area api yang luas menyembur keluar dari telapak tangannya dan dengan paksa melelehkan semua panah emas di langit.
Itu sebenarnya keterampilan bela diri peringkat 6. Tapi Chu Feng juga bukan karakter yang sederhana. Melihat api yang memenuhi langit dan seperti gelombang saat mereka mendekat, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia mencibir, dan ketika dia mengepalkan satu kepalan, dengan raungan naga, sebuah pedang panjang berwarna emas dan mempesona muncul di tangannya. Setelah longsword emas itu muncul, tekanan tak terbatas juga turun dari langit, segera memadamkan api yang dikirim Zhang Tianyi. Ini, bukankah keterampilan unik Void Zenren ini? Bilah teriakan naga Void. Melihat pedang panjang emas Chu Feng diadakan serta tekanan yang menutupi seluruh langit. Mata pendiri Azure Naga menyala karena dia sudah mengenali bahwa itu adalah keterampilan bela diri peringkat 7 yang diciptakan Void Zenren. Bilah teriakan naga Void. Apa? Bilah tangisan Void Dragon? Mungkinkah keterampilan unik leluhurku telah ditangkap oleh Chu Feng? Dan setelah mendengar kata-kata pendiri Azure Dragon, wajah beberapa tetua manajer dari sekolah Void berubah sangat. Karena, bagi mereka, bilah teriakan naga Void dapat dikatakan sebagai keterampilan unik yang menahan benteng. Namun, itu tidak berguna karena tidak ada yang bisa memahaminya, jadi itu sebabnya hilang selama bertahun-tahun. Namun saat ini, Chu Feng benar-benar memahami keterampilan unik sekolah Void mereka yang telah hilang selama hampir 1000 tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Kuat. Benar-benar terlalu kuat. Chu Feng memang jenius yang saleh. Dari 1000 tahun di sekolah Void aku, begitu banyak orang yang tidak dapat memahami Blade of Void Dragon Kris ini. Petik 2. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng benar-benar dapat melakukannya. Dalam hidupku, sungguh suatu kehormatan untuk dapat melihat keterampilan bela diri yang dibuat oleh leluhurku. Dibandingkan dengan keterkejutan para tetua lainnya, kepala sekolah Void memiliki wajah penuh kehormatan. Pada kenyataannya, pedang Chu Feng dari Void Dragon benar-benar kuat. Setelah menggunakan Blade of the Void Dragon's Cry, dia benar-benar tak terhentikan. Terlepas dari apa keterampilan bela diri yang digunakan Zhang Tianyi, itu tidak mampu mengalahkan Chu Feng. Bahkan dengan keterampilan bela diri peringkat 7 yang sama, ia tidak mampu bertarung melawan Blade of Feng Void Dragon milik Chu Feng. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, Zhang Tianyi mengeluarkan pedang kayu ilahi dari punggungnya dan menggunakan Elite Armament untuk bertarung melawan pisau Chu Feng dari Void Dragon's Cry. Harus dikatakan bahwa kekuatan Elite Armament memang kuat. Setelah dia memegang Divine Wood Sword di tangannya, seluruh atmosfer Zhang Tianyi beberapa kali lebih kuat. Simbol bergerak di sekitar tubuhnya, seolah-olah manusia dan pedang adalah satu. Gayanya diartikulasikan dengan baik, dan perilakunya menindas. Dia benar-benar mendorong Chu Feng terus-menerus kembali. Junior Chu Feng, lakukan langkahmu. Biarkan aku, Zhang Tianyi, rasakan kekuatan Asura Ghost Axe kamu. Mari kita lihat apakah Asura Ghost Axe kamu lebih kuat, atau pedang kayu ilahi aku lebih kuat. Petik 2. Tiba-tiba, mereka berdua bentrok sekali lagi. Dengan kekuatan Divine Wood Sword, Zhang Tianyi memaksa Chu Feng kembali beberapa meter lagi. Sedikit sombong tidak bisa membantu muncul di wajahnya, dan dia benar-benar pergi ke depan dan meminta Chu Feng untuk menggunakan Elite Armament-nya. Bab 544 pergi dengan kekuatan penuh. Aku akan menerima proposal itu. Atas permintaan Zhang Tianyi, Chu Feng tidak menolak. Dia tersenyum ringan, lalu cahaya melintas di telapak tangannya, dan Asura Ghost Axe yang besar dan mendominasi muncul di tangannya. Ketika Asura Ghost Axe muncul, bahkan udaranya tidak bisa menahan gentar. Ketika yang kuat mungkin menelan segalanya, setiap orang bisa merasakan kekuatan kuat Chu Feng. Sangat kuat. Itu Asura Ghost Axe. Aku mendengar bahwa klan Jie dan kekuatan lainnya menjebak Chu Feng saat itu karena Asura Ghost Axe ini. Selanjutnya, mereka mendaftarkan Chu Feng seperti yang mereka inginkan. Alasannya adalah bahwa mereka ingin mengambil Asura Ghost Axe untuk diri mereka sendiri. Petik 2. Memang layak menjadi persenjataan elit yang dikuasai. Kekuatan ini jelas jauh lebih kuat daripada pedang kayu ilahi milik Zhang Tianyi. Sepertinya hasil dari pertarungan hari ini telah ditetapkan, dan yang terkuat memang masih Chu Feng.
Setelah melihat Asura Ghost Axe, kerumunan tanpa henti menghela nafas dalam kekaguman dan sangat terpana oleh Asura Ghost Axe. Hahaha, itu lebih seperti itu. Dan melihat Chu Feng akhirnya juga menggunakan Elite Armament, Zhang Tianyi tampak sangat bersemangat dan benar-benar melompat, melambaikan pedang panjangnya. Dan memulai serangan sengit pada Chu Feng lagi. Selain itu, kali ini, itu beberapa kali lebih kuat daripada kekuatannya sebelumnya. Ho! Menghadapi serangan Zhang Tianyi yang tiba-tiba meningkat dalam kekuatan, sudut mulut Chu Feng naik, dan dia berdiri di tempatnya, tidak menghindari atau menghindari. Hanya sampai Divine Wood Sword Zhang Tianyi, yang berputar dengan simbol-simbol bercahaya dan memiliki semburan tekanan. Mendekati apakah Chu Feng melambaikan tangannya dan menggunakan Asura Ghost Axe-nya. Au! Titik. Ketika Asura Ghost Axe bergerak, itu langsung membuat suara angin mirip dengan serigala yang menangis dan hantu melolong. Segera setelah itu menjadi bilah cahaya berwarna hitam setengah bulan berbentuk, dan menjalin dengan Divine Wood Sword. Cang! Dua senjata saling bentrok, menyebabkan suara tabrakan baja yang menusuk telinga menyebar di udara. Kekuatan yang kuat bergerak bahkan Chu Feng mundur beberapa langkah. Tapi melihat kembali ke Zhang Tianyi, dia sebenarnya terpaksa terbang mundur selama puluhan meter. Selain itu, jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan menemukan pada saat itu juga, lengan Zhang Tianyi yang memegang pedang kayu ilahi benar-benar gemetar ringan. Setelah jelas menerima tekanan besar, Asura Ghost Axe Junior Chu Feng memang kuat. Murni dalam hal kekuatan, dia sudah benar-benar menindas aku. Apakah ini kekuatan dari elit senjata yang dikuasai? Mungkin saja elit armament biasa benar-benar tidak dapat didiskusikan pada level yang sama dengan Mastered Elite Armament. Pada saat itu, Zhang Tianyi juga mengerutkan alisnya dengan erat. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan kuat Chu Feng. Zhang Senior, sebelum kemenangan dan kekalahan diputuskan, jangan terganggu dan ceroboh. Dan tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berteriak dengan eksplosif, dan ketika Zhang Tianyi bereaksi, dia sudah tiba di depannya. Asura Ghost Axe yang besar, dengan suara menembus di udara, menebasnya lagi. Kecepatan Chu Feng benar-benar terlalu cepat. Dia sama sekali tidak memberikan waktu bagi Zhang Tianyi untuk menghindar, dan dalam situasi itu, dia hanya bisa memegang pedang kayu ilahi dengan erat di tangannya dan menyalurkan kekuatan di tubuhnya ke dalamnya. Ketika simbol pada Divine Wood Sword menyala lagi, dia tiba-tiba melambaikannya untuk memblokir Asura Ghost Axe Chu Feng yang menyerang ke bawah ke wajahnya. Dengan cang percikan pergi ke segala arah, dan riak lahir dari tabrakan. Namun, Zhang Tianyi terbang kembali beberapa meter lagi. Yang berbeda adalah gemetaran lengan kanannya menjadi lebih berbeda, dan sejenis perasaan mati rasa yang bahkan lebih intens memenuhi seluruh lengannya. Tunggu, itu bukan hanya kekuatan Asura Ghost Axe. Itu adalah Junior Chu Feng. Tubuh fisiknya selalu kuat, dan hanya dengan Asura Ghost Axe di tangannya dapat kekuatan sombong dan langsung cukup digunakan olehnya. Petik 2. Tidak, aku tidak bisa melawannya secara langsung. Aku harus memisahkan jarak dan memulai pertarungan jarak jauh atau pedang kayu ilahiku tidak akan bisa bertarung melawan Asura Ghost Axe-nya. Ketika konfrontasi kedua berakhir ketika Zhang Tianyi kalah lagi, dia menjadi sadar akan Asura Ghost Axe spesialisasi ofensif. Jadi, dia buru-buru mengubah jejaknya dan menggunakan keterampilan bela diri tubuh yang unik, ingin meningkatkan jarak antara dia dan Chu Feng. Kemudian menggunakan serangan jarak jauh Divine Wood Sword untuk bertarung melawan Chu Feng. Suara mendesing. Namun, sama seperti dia menggunakan keterampilan bela diri tubuhnya, sebelum dia bisa bergeser, serangan Chu Feng tiba sekali lagi. Selain itu, tidak peduli apakah itu kecepatan atau kekuatan serangan, itu jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Baik. Dan melihat senyum geli yang samar yang dikenakan Chu Feng di sudut mulutnya, Zhang Tianyi tiba-tiba tersenyum. Dia sudah tahu segalanya. Tidak hanya kekuatan pertempuran Chu Feng yang sangat kuat, taktik pertempurannya bahkan tidak kalah dengan dia, bahkan mungkin lebih berpengalaman dari dia. Sejak awal,
Chu Feng jelas tahu bahwa keuntungan Asura Ghost Axe-nya adalah pertempuran jarak dekat. Jadi, dia tidak akan memberi Zhang Tianyi kesempatan untuk memisahkan jarak. Kesalahan perhitungan dan kecerobohannya telah menyebabkan dia tenggelam dalam situasi berbahaya. Dengan keadaan seperti itu, jika dia terus menggunakan elit armament untuk bertarung melawan Chu Feng, apa yang menantinya hanyalah kegagalan. Namun, dia tidak mau kehilangan Spar. Dia pada awalnya adalah orang yang tidak mau dengan mudah mengakui kekalahan dan benar-benar menikmati kemenangan. Meskipun dia tahu betapa mengerikannya kekuatan yang disimpan Chu Feng di tubuhnya, meskipun dia tahu bahwa Chu Feng masih belum menggunakan kartu asnya. Dia masih ingin bertarung dengan kekuatan penuhnya, dan sama sekali tidak akan menyerah satu untayan kesempatan. Itu bukan hanya untuk menang. Itu juga memberi hormat Chu Feng. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Chu Feng, dia masih ingin menggunakan sisi terkuatnya untuk bertarung melawan Chu Feng. Jadi, menghadapi Chu Feng yang datang menyerang lagi, dia tidak hanya tidak menggunakan pedang kayu ilahi untuk memblokir, dia berkehendak, dan api berwarna biru meledak dari tubuhnya. Teknik misterius terlarang milik Zhang Tianyi telah diaktifkan. Aura seluruh orangnya meroket, dan saat ini, kekuatan bertarungnya sudah sangat mengerikan. Bahkan mereka yang berada di tingkat 6 ranah surga tidak dapat mengalahkannya. Dalam situasi seperti itu, wajah Chu Feng juga sedikit berubah. Dia buru-buru menyebabkan cahaya melintas di bawah kakinya, dan terbang mundur, tidak berani untuk berbenturan langsung dengannya. Namun, ketika Chu Feng memilih untuk mundur, Zhang Tianyi malah bergegas maju. Memegang pedang kayu ilahi, dia menekan ke arah Chu Feng lagi. Bagian yang paling penting adalah setelah dia secara eksplosif mengaktifkan kekuatan teknik misterius terlarang, bahkan kecepatannya menerima peningkatan. Hanya dalam sekejap, pertempuran berbalik. Dari pasif, Zhang Tianyi menjadi agresif dan mulai menekan Chu Feng sebagai gantinya. Surga. Mereka sebenarnya api berwarna biru? Apa sebenarnya keterampilan bela diri itu? Perasaan yang kuat. Petik 2. Zhang Tianyi ini sebenarnya memiliki kekuatan ini. Kekuatan pertempuran yang mengerikan ini hanya melampaui tingkat ke-6 dari ranah surga. Ini tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Mungkinkah dia adalah tubuh ilahi? Petik 2. Sangat kuat. Ini benar-benar terlalu kuat. Dia sebenarnya mampu menekan Chu Feng, yang memiliki persenjataan elit yang dikuasai, ke kondisi ini. Mungkinkah Zhang Tianyi adalah orang terkuat di generasi muda? Petik 2. Melihat Chu Feng yang terus didorong kembali ke udara, semua orang terpana karena mereka bisa merasakan kekuatan kuat Zhang Tianyi saat ini. Dapat dikatakan bahwa Zhang Tianyi membuat banyak orang di tempat kejadian diyakinkan. Bahkan banyak orang yang condong ke arah Chu Feng saat ini merasa bahwa kekuatan Zhang Tianyi lebih unggul. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Zhang Tianyi saat ini benar-benar terlalu kuat. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat banyak orang. Adapun orang-orang yang awalnya condong ke Zhang Tianyi, wajah mereka bahkan lebih sombong, dan merasa bahwa untuk pertempuran ini, Zhang Tianyi tidak diragukan lagi akan menang. Bab 545 Keterampilan Rahasia Penguatan Bertahap. Di langit, Zhang Tianyi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Api yang awalnya melonjak kemana-mana sebenarnya menjadi baju besi berwarna biru tanpa akhir yang menutupi tubuhnya. Bahkan pedang kayu ilahi di tangannya dibungkus oleh api berwarna biru. Pada saat itu juga, dia seperti dewa perang yang dibentuk oleh api berwarna biru. Dia tampan dan perkasa, dan juga sangat sombong. Zhang Tianyi ini sangat kuat. Dia benar-benar memahami metode yang sangat kuat. Dalam kenyataannya, tidak hanya orang-orang yang mengamati, bahkan orang-orang dari dinasti Jiang menyatakan kekaguman terhadap kekuatan Zhang Tianyi. Jenis kekuatan yang kuat ini. Mungkinkah Zhang Tianyi benar-benar tubuh ilahi? Beberapa orang bahkan curiga apa yang dimiliki Zhang Tianyi adalah tubuh ilahi. Ini teknik terlarang yang terlarang. Tiba-tiba, leluhur tua dinasti Jiang berbicara. Ayah, apa yang dia kembangkan benar-benar adalah teknik misterius terlarang?
Bisakah kekuatan sekuat itu benar-benar diperoleh dengan teknik misterius terlarang? Kaisar dinasti Jiang terkejut. Sebenarnya, dia pernah mencurigai apa yang dipelihara oleh Zhang Tianyi adalah teknik misterius terlarang, dan pada kenyataannya, dia juga melihat beberapa orang yang mengembangkan teknik misterius terlarang, namun tidak ada satupun yang bisa berkultivasi ke kondisi sempurna seperti Zhang Tianyi. Dan juga karena kesempurnaannya, itu membuatnya merasa ragu. Keraguan bahwa kekuatan yang digunakan Zhang Tianyi bukan dari teknik misterius terlarang. Itu harusnya teknik misterius terlarang. Namun, kekuatan teknik misterius terlarang ini telah benar-benar dipahami olehnya. Petik 2. Dia tidak sederhana, tidak sederhana. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang yang dapat dengan sempurna memahami teknik misterius terlarang. Tidak heran bahkan Jiang Wuxiang tidak bisa mengalahkannya. Leluhur tua dinasti Jiang dengan tegas mengatakan. Pada saat yang sama, di wajahnya, dia juga memasang ekspresi kagum. Karena, teknik misterius terlarang bukanlah sesuatu yang orang normal bisa kembangkan. Bagaimanapun, itu adalah teknik yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan dari tubuh ilahi. Jika semua orang bisa mengolahnya, maka tidak akan ada orang yang lemah di dunia. Jadi, teknik misterius terlarang sangat sulit untuk digarap, dan banyak orang akan mati tepat ketika mereka mulai. Bahkan jika ada orang yang berhasil mengolahnya, mereka tidak bisa sepenuhnya memahami kekuatan kuat dari teknik misterius terlarang. Jadi, sangat sulit untuk menghindari menerima pembatasan pada kekuatan yang diperoleh dari teknik misterius terlarang. Selain itu, ada perbedaan kekuatan untuk teknik misterius terlarang, dan yang dipahami Zhang Tianyi jelas sangat kuat. Tapi semakin kuat teknik misterius terlarang didapat, semakin sulit untuk dikendalikan. Mampu memahami teknik misterius terlarang yang begitu kuat dengan begitu sempurna juga menunjukkan kekuatan kuat Zhang Tianyi sendiri. Jadi, itulah sebabnya meskipun Jiang Wuxiang kalah dari Zhang Tianyi, itu menyebabkan leluhur lama dinasti Jiang merasa bahwa itu masuk akal, karena Zhang Tianyi benar-benar sangat kuat. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Zhang Tianyi akan sekuat ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Chu Feng akan menangani ini. Petik 2. Atau apakah itu berarti bahwa Zhang Tianyi benar-benar lebih unggul dari Chu Feng? Setelah mendengar kata-kata nenek moyang dinasti Jiang, semua orang memandang Zhang Tianyi dengan cara lain. Dan merasa bahwa anak itu benar-benar bukan karakter yang sederhana. Mereka bahkan merasa jika Zhang Tianyi tidak dilindungi oleh cahaya Chu Feng, jika Chu Feng tidak ada, mungkin dia akan menjadi keberadaan yang paling menyilaukan di benua 9 provinsi. Bocah Zhang Tianyi ini memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi itu sudah metode terkuatnya, namun saudara laki-laki aku belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika saudara aku menggunakan semua yang dimilikinya, Zhang Tianyi pasti akan dikalahkan. Raja monyet yang mengerikan dengan ganas memelototi kerumunan, seolah mengejek ketidaktahuan mereka. Adapun pendiri Azure Dragon, dengan senyum tipis di wajahnya, dia melihat ke langit, tidak berbicara, tetapi tatapannya terkunci ke tubuh Chu Feng. Junior Chu Feng, jangan menahan apapun. Gunakan petir yang kamu pegang untuk menyelesaikan pertarungan ini. Tiba-tiba, Zhang Tianyi mengirim pesan mental dan berkata, "Sialan. Bocah ini cukup penuh dengan dirinya sendiri. Chu Feng, jangan beri dia wajah apapun. Gunakan kekuatan petir kamu, naikkan kultivasi kamu ke tingkat 6 dari alam surga, dan tekan bocah ini ke tanah dengan satu jari. Mari kita lihat apakah dia berani penuh dengan dirinya sendiri." Wajah kecil Egi memerah sepenuhnya ketika dia marah melolong. Untuk kata-kata Egi, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Jika dia menggunakan kekuatan petir di tubuhnya dan meningkatkan budidayanya, secara alami, dia bisa dengan mudah mengalahkan Zhang Tianyi saat ini. Bahkan jika dia menggunakan petir emas tunggal dia bisa menang. Namun, dia tidak mau melakukan itu. Dia ingin memiliki perbandingan kekuatan dengan metodenya sendiri ketika mereka berdua berada di tingkat kultivasi yang sama karena dia merasa bahwa hanya pada saat itulah bentrokan itu adil. Senior Zhang,
Aku tidak akan menggunakan kekuatan petir untuk meningkatkan kultivasi aku, tetapi juga, aku tidak akan menahan apapun. Aku akan bertarung melawanmu dengan kekuatan penuhku. Petik 2. Chu Feng tersenyum di wajahnya, tapi tatapannya menjadi serius. Tiba-tiba, dengan pikiran, lapisan gas hijau samar keluar dari tubuhnya. Selain itu, ia mulai berubah dengan cepat, dan pada akhirnya, menjadi layar cahaya hijau samar melingkar. Dan di atas layar cahaya, sebuah gambar terukir. Itu adalah monster yang sangat aneh, dan alasan mengapa itu dikatakan adalah karena monster itu adalah kura-kura besar, tetapi di tubuhnya, bahkan ada seekor ular besar yang memutar di sekitarnya. Seolah-olah keduanya adalah satu, dan itu sangat mengerikan. Yang paling penting adalah bahwa gambar itu bukan hanya gambar. Bahkan memiliki dua pasang mata merah darah, dan lebih jauh lagi, kedua pasang mata itu berputar. Mereka pertama kali melihat Zhang Tianyi, mereka benar-benar melihat kerumunan di bawah. Selanjutnya, ketika kakinya bergerak, itu benar-benar mulai berjalan di dalam layar cahaya melingkar. Bukan hanya monster itu gambar, itu benar-benar entitas yang memiliki sifat spiritual. Surga, apa itu? Tidak hanya itu memiliki sifat spiritual yang nyata, itu sebenarnya memancarkan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan seperti itu. Petik 2. Pada saat itu, semua orang tercengang. Ada yang tercengang oleh teknik penyu hitam kura-kura Chu Feng karena mereka tidak hanya melihat perisai yang sangat aneh itu memiliki sifat spiritual. Mereka bahkan merasa tidak bisa dihancurkan di dalam perisai. Mengaum. Cepat setelah itu, Chu Feng membuka tangannya, lalu raungan benar-benar terdengar. Tetapi hal yang membuat orang paling terkejut adalah bahwa dalam pelukan Chu Feng, pancaran berwarna putih benar-benar menjulur keluar. Akhirnya, cahaya berwarna putih keluar dari teknik armor kura-kura hitam dan menjadi dua cakar monster besar. Setiap satu memiliki panjang puluhan meter, dan bahkan cakar itu panjangnya beberapa meter, seolah-olah itu adalah sabit besar. Dan mereka yang memiliki mata yang tajam dapat mengatakan bahwa mereka bukan cakar monster, tetapi dua cakar harimau putih. Karena bulu putih yang mengeluarkan sinar dan serangan harimau hitam pekat, itu menunjukkan bahwa itu tidak diragukan lagi adalah harimau putih. Namun, mereka tidak berani memastikan karena tidak hanya dua cakar harimau putih besar, mereka bahkan memancarkan aura mengerikan yang dapat merobek semua. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan serangan mereka. Keterampilan bela diri apa yang sebegitu kuat ini? Dalam hidupku, aku belum pernah melihat keterampilan bela diri yang mengerikan. Semua orang kagum dengan teknik armor kura-kura hitam Chu Feng dan teknik pembantaian macan putih karena ketika mereka berdua mengeluarkan aura ofensif dan defensif. Mereka sama-sama tanpa tandingan kuat.